Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 5 SD atau MI yang saya sayangi dan saya banggakan. Apa kabar? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku siswa kelas 5 SD maupun MI, pada awal bulan Oktober nanti kalian akan melaksanakan survei asesmen nasional. Apakah Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sudah memberitahukan hal ini? Jika kalian belum mendapatkan informasi, segera tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, besok pada awal bulan Oktober kalian siswa kelas 5 SD ataupun MI akan melaksanakan survei asesmen nasional. Selama 2 hari anak-anakku, kalian akan mengikuti tes ya. Hari pertama anak-anakku kalian akan melaksanakan tes literasi, lamanya 75 menit anak-anakku. Kemudian hari pertama jam kedua kalian akan melaksanakan survei karakter. Waktu yang disediakan anak-anak adalah 20 menit. Itu hari pertama. Saya ulangi ya anak-anak ya. Besok pada awal bulan Oktober kalian akan melaksanakan tes literasi, lamanya 75 menit, dilanjutkan dengan survei karakter, lamanya 20 menit. Itu hari pertama anak-anakku. Hari kedua kalian akan melaksanakan tes numerasi, lamanya 75 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar, lamanya 20 menit. Ini ya anak-anakku ya, diperhatikan, kalian akan melaksanakan ini. Nah, mestinya kalian bertanya-tanya, seperti apakah soal tes literasi maupun soal tes numerasi. Nah, dengan tujuan itu anak-anak, berkaitan dengan akan dilaksanakannya survei asesmen nasional, Pak Edi akan membimbing kalian, akan menunjukkan kalian, akan membantu kalian dalam mempersiapkan survei asesmen nasional itu anak-anakku. Bersama saya kita akan belajar berbagai bentuk soal ya, bentuk soal literasi maupun numerasi. Apakah kalian sudah siap anak-anakku? Nah, mesti kalian juga bertanya, soalnya itu seperti apa ya? Lalu di mana ya kita bisa melihat soalnya? Tenang anak-anakku. Kemdikbud melalui laman Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran sudah membuat contoh soalnya anak-anak, jadi tenang saja. Oleh karenanya melalui video ini Pak Edi akan mengajak kalian ya, akan mengajak kalian untuk berkunjung ke laman Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. Yuk kita mulai anak-anakku. Pertama kita harus membuka Perambah anak-anakku. Perambah kali ini Pak Edi menggunakan Google Chrome. Kita klik 2 kali. Ini anak-anakku ya, kita klik 2 kali. Tapi Pak Edi ingatkan mestinya harus sudah terhubung dengan koneksi internet ya anak-anakku ya. Untuk hal ini kalian saya sarankan
bertanya kepada orang tua kalian atau bapak dan ibu guru kalian. Kemudian kita masuk melalui Google ya anak-anak, kita double klik atau klik ganda atau klik 2 kali ya anak-anak. Kita tunggu. Nah, sudah muncul alamatnya ini anak-anak, kita ketik dengan huruf kecil ya, HTTPS ya, dilihat anak-anak, titik 2 garis miring garis miringnya 2 kali, hasil UN digandeng ya, hasil UN digandeng, titik Puspendik ya, Puspendik titik Kemdikbud titik U titik ID garis miring AKM. Ini anak-anak, coba kita perbesar ya anak-anak, coba dilihat ini alamatnya ini anak-anak ya, HTTPS titik 2 garis miring hasil UN titik Puspendik titik Kemdikbud titik Go titik ID garis miring AKM. Jangan sampai keliru ya anak-anak ya, jangan sampai keliru. Alamatnya disimpan, jangan sampai lupa. Ini anak-anak ya, ini kayak dilingkari yang merah ini alamatnya anak. Oke. Nah, kalau sudah anak-anak, kita tekan enter. Nah, kalau kalian menggunakan HP ya, ditekan yang berlambang bulatan seperti ada tanda ini ya anak-anak ya, seperti ini bulat, kemudian ada tangkainya seperti ini. Nah, di sini anak-anak sudah muncul asesmen kompetensi minimum pusat asesmen dan pembelajaran. Ini harusnya ini Pak Edi menggunakan laptop ya, menggunakan laptop, tampilannya seperti ini. Untuk membukanya anak-anak, kalian bisa double klik ya, klik itu, klik 2 kali atau klik kanan ya, klik kanan, pilih open link in new tab. Nah, open link in new tab, jadi biasa menggunakan ini. Nah di sini anak-anak, nah sedang loading, kita klik iya. Nah, inilah laman Pusmenjarnya anak-anak ya, laman Pusmenjar. Laman itu halaman utama anak-anak, halaman utama dari suatu situs di suatu situs web. Nah, ini situsnya Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI anak-anak. Nah anak-anak, perlu kalian perhatikan, di sini ada tombol ya, ini nyala berwarna hijau, ini tombol numerasi. Kemudian ini disorot Pak Edi, ini berganti warna jadi hijau, ini tombol literasi teks fiksi, dan ini yang Pak Edi tunjuk ini tombol literasi teks informasi anak-anak ya. Kita kenali dulu tombol-tombolnya. Nah, di sini ada level pembelajaran anak-anak. Level pembelajaran bagi kelas 5 untuk kalian itu termasuk level 3 anak-anak ya, level 3. Nah, baik dijelaskan, untuk level 1 itu untuk kelas 1 dan 2 SD ya. Kemudian untuk level 2 itu untuk kelas 3 dan kelas 4 SD. Level 3 itu untuk kelas 5 dan 6 SD.
Kemudian level 4 itu untuk kelas 1 dan kelas 2 SMP, atau kelas 7 dan kelas 8 SMP ya. Kemudian untuk ini level 5 itu untuk kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA atau SMK. Masih ada satu level lagi anak-anak, ada 6 level anak-anak, ada 6 level. Itu level 6 itu untuk kelas berapa itu, kelas berapa ini tadi 8. Kita ulang kita ulang lagi kelas 1 level 1 itu kelas 1 dan 2, ini untuk kelas 2 dan 3 maaf, kelas 3 dan 4, ini untuk 5 dan 6, ini 7 dan 8, 9 dan 10, 11 dan 12 anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Nah, kita tekan tombol yang ini anak-anak, kita tekan tombol yang ini nomor 3 ini, kita klik ya. Nah, sekarang muncul level pembelajaran 3 itu untuk kelas 6 dalam kurung ini, tapi kalian sudah saya jelaskan bahwa level pembelajaran 3 itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Lihat anak-anak, yang hidup, yang nyala adalah tombol numerasi, maka yang ini ada di halaman ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan numerasi anak-anakku. Nah, di sini ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Yang PI disebut itu ya bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar dan data dan ketidakpastian itu merupakan konten domain anak-anak ya, konten domain numerasi ya anak-anakku. Terus misalnya kita akan melihat literasi ya, ini kan numerasi yang terbuka ini ya, kita klik tombol literasi. Nah, literasi itu dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Coba kita buka yang literasi teks fiksi, kita klik anak-anak, klik sekali. Nah, kita sudah diarahkan anak-anak pada level pembelajaran 3 untuk literasi teks fiksi. PED tadi sudah sebut ya anak-anak, ada 6 level, yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Masih ingat ya anak-anak ya? Level 1 itu untuk kelas 1 dan 2 SD. Level 2 itu untuk kelas 3 dan 4 SD. Level 3 itu untuk kelas 5 dan 6 SD. Level 4 itu untuk kelas 7 dan 8 SMP. Level 5 untuk kelas 9 SMP dan 10 SMA atau SMK, dan level 6 itu untuk kelas 11 dan 12 SMA atau SMK. Dan nanti anak-anak di tingkat SD yang mengalami atau melaksanakan survei adalah kelas 5. Untuk SMP itu yang melaksanakan survei adalah kelas 8, dan di tingkat SMA atau SMK itu yang melaksanakan survei adalah kelas 11. Mengapa kok tidak kelas 6 anak-anak? Kok tidak kelas 9 atau tidak kelas 12? Mengapa anak-anak? Karena memang itu program Kemdikbud
tidak dilaksanakan di kelas akhir, tetapi di kelas 5 itu dikandung maksud apabila nanti para siswa di kelas 5 itu mengalami ketidakpahaman anak-anak, maka di kelas 6 ya, di kelas 6 akan diusahakan paham ya, melalui proses pembelajaran. Anak-anak yang tadi di kelas 5 belum paham sesuatu, di kelas 6 akan dilaksanakan usaha-usaha yang membuat kalian paham. Begitu juga untuk siswa SMP kelas 8, apabila belum paham, maka di kelas 10 akan diadakan usaha-usaha perbaikan pembelajaran sehingga anak-anak menjadi paham. Juga untuk SMA kelas 11 atau SMK kelas 11, apabila belum paham, maka akan dilakukan usaha-usaha untuk paham pada kelas 12. Paham ya anak-anak ya? Jadi tujuan asesmen nasional anak-anak itu perlu kamu ketahui. Yang jelas bukan untuk menilai pribadi kalian ya, kemampuan kalian, bukan digunakan untuk menghakimi kalian, untuk membuat kalian lulus atau tidak lulus, atau membuat nilai yang nanti bisa digunakan untuk melanjutkan ke SMP bagi SD atau ke SMA bagi SMP dan ke perguruan tinggi bagi SMA ataupun SMK anak-anak. Tetapi tujuannya adalah itu untuk memetakan anak-anak, membuat peta kemampuan satuan pendidikan, kemampuan lembaga pendidikan yang kalian sekolah di situ. Nanti akan disimpulkan dan hasil simpulannya nanti akan dijadikan dasar untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Sampai di sini kalian paham ya anak-anak tentang adanya survei asesmen nasional. Semoga kalian paham. Anak-anak, saya lanjutkan. Lalu nanti yang ikut survei itu siapa saja anak-anak? Yang ikut survei anak-anak nanti adalah siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA atau SMK. Kalian sebagai siswa kelas 5 tentunya akan melaksanakan survei asesmen nasional ini. Lalu jumlah anaknya berapa? Jumlah anaknya setiap sekolah anak-anak itu apabila siswanya melebihi 35, maka yang diikutkan adalah 30. Ya, saya ulangi, 30 siswa ditambah 5 siswa cadangan. Tujuannya adalah sebagai pengganti ketika nanti pada pelaksanaan survei berhalangan, maka yang mengerjakan adalah cadangan itu. Nah, kalau suatu SD itu kurang dari 30 anak-anak, bagaimana? Kalau kurang 30 siswa, maka semuanya, sekali lagi saya ulangi, semuanya ikut melaksanakan survei asesmen nasional. Begitu ya anak-anak ya. Nah, tinggal kelas 5 di sekolahmu itu berapa jumlahnya sekarang. Kalau kurang dari 30, maka semuanya ikut. Namun anak-anak, penentuan sekolah yang mengikuti survei itu ditentukan secara acak oleh sistem anak-anak. Ditentukan secara acak oleh sistem. Jadi ini tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dirisaukan ya anak-anak. Yang penting mulai sekarang bersama Pak Edi kita siap-siap menyongsong menyukseskan survei asesmen nasional tersebut. Nah, persiapannya apa anak-anak? Persiapannya adalah kalian harus
kenal dengan soal-soalnya yang menggunakan menggunakan bantuan komputer atau laptop anak-anak. Jadi besok kalian akan menghadapi laptop ataupun desktop yang dilakukan juga secara online anak-anak, atau juga dengan semi online. Tetapi yang jelas tombol-tombol pada soal kalian harus kenali mulai dari sekarang. Oleh karenanya bersama Pak Edi akan Pak Edi bimbing, akan Pak Edi tuntun, akan Pak Edi tunjukkan caranya. Begitu ya anak-anak ya. Sampai di sini apakah kalian paham anak-anak? Semoga penjelasan Pak Edi yang sedikit ini bisa menambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.